Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azminul Fauzia dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1 IAI Persis Garut. Yang dimana insya Allah kali ini saya akan menerangkan mengenai Tauhid Rububiyah. Memasuki kepada pengertian Tauhid. Nah, sebenarnya ini tipe ya, seharusnya pengertian Tauhid Rububiyah. Dan untuk mengetahui isi dari Tauhid Rububiyah, tentunya kita harus mengetahui pengertiannya dahulu gitu. Tauhid Rububiyah ini berasal dari kata Rob, mempunyai banyak arti, yang antara lain menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, dan lain-lain. Dengan intinya bahwa Tauhid Rububiyah adalah mengesahkan Allah SWT dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah itu menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, dan lain-lainnya. Nah, dalam untuk meyakini ini terdapat unsur-unsur bahwa dengan kita meyakini bahwa Dia yang menciptakan seluruh makhluk. Allah sendiri yang berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, di alam semesta ini. Yang kedua yaitu mengimani Tauhid Rububiyah dengan meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki bagi setiap manusia, binatang, dan makhluk lainnya, bukan hanya manusia saja. Nah, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 6, yakni wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Bukan hanya manusia saja yang Allah beri rezeki, tetapi tumbuhan, binatang, semuanya sesuai porsinya masing-masing. Nah, yang selanjutnya yaitu meyakini bahwa yang menguasai alam dan pengatur semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha'u wa tanzi'ul mulka mimma tasha'u wa tu'izzu ma tasha'u wa tudhillu ma tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau hendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat ke-26. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki kepada siapa yang Engkau hendaki tanpa hisab atau tanpa batas. Yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menafikan sekutu atau pembantu dalam kekuasaannya. Jadi hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan dan tidak ada seorang pun yang menjadi yang ikut membantu dalam menguasai hal tersebut. Dia hanya Allah yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 11, yakni hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzi mi'aduni. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Lalu dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 21, yakni amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizquh. Ataukah siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Jadi, hanya Allah yang menguasai. Tidak ada seorang pun yang membantu Allah.
karena Allah lah yang maha kuasa terhadap kekuasaannya. Yang kelima, yakni Allah menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyah dengan melihat atas segala alam semesta yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2, sebuah surat yang tidak asing lagi bagi kita karena setiap kita sholat, kita selalu membaca ayat tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, Inna rabbakumullahu walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi semua yang ada di bumi ini tunduk kepada perintah Allah. Karena Allah yang menciptakan dan menguasai seluruh alam semesta. Dan otomatis yang memerintah juga hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yakni Allah menciptakan semua makhluk di atas pengakuannya terhadap rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89 yang berbunyi, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar, itu yang agung. Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, qul fa anna tuhsyarun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Melanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik tauhid rububiyah. Karakteristik ialah sebuah ciri atau sifat yang membedakannya dari yang lain. Nah, tauhid rububiyah ini yang pertama adalah tauhid fitrah, yaitu tauhid yang setiap orang pasti meyakini rububiyah Allah, ya seperti orang musyrik, jahiliyah, bahkan Firaun juga mengakuinya. Jadi tauhid ini itu tidak ada yang menolak. Jadi memang mengakui adanya Tuhan gitu ya. Dan tidak ada yang mengingkari itu. Tauhid rububiyah tidak menimbulkan konflik, diterima dan diakui oleh semua orang gitu. Bahwa memang Allah itu ada. Yang kedua, orang yang meyakini dan mengikrarkan tauhid rububiyah tidak menyebabkan ia menjadi seorang muslim sampai mengakui tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun orang ini meyakini adanya Allah, tapi dia tidak akan menjadi seorang muslim sampai ia melakukan atau sampai ia mengakui tauhid uluhiyahnya Allah, yaitu bisa juga tauhid uluhiyah ini disebut dengan ibadah gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa tauhid rububiyah adalah jenis tauhid yang diakui oleh semua orang dan tidak ada umat manapun yang menyangkalnya.
Bahkan, hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya. Sebagaimana perkataan para rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalat rusuluhum afillah syakkun fatiris samawati wal ard." Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Ibrahim ayat ke-10. Nah, teman-teman, Fir'aun juga dikenal sebagai orang yang paling mengingkari kepada Allah, namun demikian hatinya masih tetap gitu meyakini keesaan Allah, sebagaimana perkataan Nabi Musa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya Fir'aunu masbura. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, wahai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Quran Surat Al-Isra ayat 102. Dan Nabi Musa juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya dalam Quran Surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Nah, Fir'aun dan kaumnya ini meyakini adanya Allah gitu, meyakini kebenaran Allah, tetapi karena kesombongan mereka, jadi hati mereka tertutup gitu. Alhamdulillah, karena pembahasan saya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Jangan lupa untuk tekan suka dan komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.